Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa darah ke Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darah ke Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Urapi pemberitaan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masih berbicara tentang muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena kita bukan milik kita sendiri lagi, tapi kita adalah milik Allah yang sudah membayar kita dengan harga yang lunas. Puji Tuhan. Tubuh yang seperti apa yang memuliakan Allah adalah tubuh yang melakukan pekerjaan dari Tuhan. Tubuh yang melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai selesai. Mari kita kembali membuka Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Injil Yohanes 17 ayat 4, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pernyataan Yesus melalui doanya kepada Bapa di sorga. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sudah lihat bagian firman Tuhan ini, ya, bagaimana Yesus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Bapanya. Bapa merencanakan suatu pekerjaan penyelamatan bagi manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah Bapa langsung merencanakan keselamatan bagi manusia. Tetapi kemudian anak Allah, Yesus Kristuslah yang melaksanakan rencana penyelamatan melalui pengorbanan di kayu salib. Dan Roh Kudus yang menyempurnakan karya penyelamatan Yesus bagi setiap manusia. Sampai hari ini masih sekian banyak manusia di dunia yang belum mendengar firman Tuhan, yang belum menjadi percaya kepada Yesus. Nah, dan itu dipercayakan bagi kita semua. Tanggung jawab pelayanan pekerjaan Tuhan supaya segala bangsa menjadi murid Tuhan dipercayakan kepada kita semua.
Nah, dan dengan cara itu Alkitab katakan kita mempermuliakan Bapa di sorga. Kehadiran kita di dunia sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan adalah untuk mempermuliakan Bapa di sorga. Katakan amin. Dengan cara apa? Menyelesaikan tanggung jawab pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan bagi kita semua. Nah, kita sudah lihat 2 minggu yang lalu bahwa kita semua diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tidak ada satu di antara orang-orang percaya yang bebas dari tanggung jawab pelayanan. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 13 kita sudah baca waktu itu. Bahwa kita diperlengkapi oleh pelayanan 5 jawatan untuk tugas pelayanan membangun tubuh Kristus. Sampai menjadi sempurna seperti Kristus. Dan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada kita, Allah yang mempersiapkan sebelumnya. Bukan gembala yang mempersiapkan itu. Allah yang mempersiapkan setiap tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Karena itu selalu saya katakan ketika saudara diberi tanggung jawab untuk pelayanan, saya selalu katakan kalau tidak setuju lapor di atas. Tuhan, saya tidak setuju, saya tidak mau. Karena apa? Dia yang mempersiapkan seluruh pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Bukan maunya gembala, bukan maunya manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan hanya dipersiapkan begitu saja. 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Kita diperlengkapi. Seperti yang dikatakan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Kita diperlengkapi. Dengan apa? Dengan pengetahuan kebenaran firman Allah. Diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Seperti dalam 1 Korintus pasal 12 tentang 9 karunia Roh Kudus. Yang dipercayakan, yang melengkapi kita semua untuk tugas pelayanan. Membangun tubuh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu mari kita lakukan setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing dengan meneladani cara Yesus bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes pasal 13 ayat 15. Injil Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus telah meninggalkan teladan bagi kita di dalam hal melayani. Di dalam hal melakukan dan menyelesaikan setiap tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Nah, hal yang pertama yang kita sudah pelajari dari cara Yesus melayani, yaitu yang pertama didasarkan atas kasih.
Pelayanan yang didasarkan atas kasih. Kehadiran Yesus ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu karena kasih Allah. Allah yang mengasihi isi dunia ini. Karena itu anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Atas dasar kasih. Kita sudah pelajari bagian ini sebelumnya, saudara. Contoh tentang jemaat Efesus. Oh, dalam segala aktivitas mereka mendapat pujian dari Tuhan. Luar biasa. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara, mereka begitu kuat mempertahankan pengajaran-pengajaran yang murni yang pernah diajarkan dan ditinggalkan oleh Rasul Paulus bagi mereka. Tapi seiring dengan waktu, semua aktivitas itu kemudian tinggal berjalan sesuai secara rutin saja. Dan Yesus katakan, aku ada satu hal ke atasmu. Aku mencela engkau karena engkau sudah meninggalkan kasih yang mula. Pelayanan mereka, ibadah mereka tinggal merupakan sesuatu yang rutinitas. Tidak ada kasih. Dan bagi Yesus itu adalah satu kejatuhan. Pelayanan tanpa kasih adalah kejatuhan. Dan Yesus katakan engkau harus bertobat. Dan kembali melakukan apa yang semula. Haleluya. Melayani dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan dasarnya adalah kasih. Katakan amin. Pagi ini kita melihat hal yang kedua. Bagaimana cara Yesus melakukan pelayanan dan menyelesaikannya. Markus 10 ayat 45. Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dilayani artinya menerima sesuatu. Menerima sesuatu. Tetapi melayani adalah memberi sesuatu. Katakan amin. Dan Yesus tegaskan anak manusia datang untuk melayani. Dan apa yang dia berikan untuk melayani? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Ini cara Yesus melakukan pelayanannya. Dan Yesus katakan dia sudah meninggalkan teladan itu bagi kita. Melakukan pekerjaan Tuhan adalah satu bentuk pelayanan. Bukan untuk dilayani. Satu waktu ada perayaan Natal wilayah di Sumba. Nah, setiap ketua wilayah harus melaporkan kepada majelis daerah. Karena majelis daerah lah yang akan pergi berikan pelayanan. Ketua wilayah telepon sama ketua MD-nya. Om, tanggal sekian kami akan bikin Natal wilayah. Nanti siapa yang datang? Itu MD bilang, ya saya yang datang. Ingat ya, tiket PP, hotel, dan jangan lupa PK. Itu ketua wilayah bilang apa? Maaf om, kami tidak ada uang. Untuk bikin Natal ini saja kami rembukan beberapa gembala. Jadi minta maaf, tidak ada. Oh sudah, saya tidak pergi. Tidak apa-apa. Ini ketua wilayah undang salah satu hamba Tuhan dari NTB, Nusa Tenggara Barat, datanglah dia. Datang melayani, sesudah melayani,
Semua gembala yang hadir dibagi amplop satu orang 500.000. Saudara, Yesus katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, untuk memberi sesuatu. Bukan untuk mencari sesuatu. Apakah itu fasilitas dan sebagainya? Bukan. Makanya kalau ketemu hamba Tuhan seperti itu saya tanya kembali, kau tidak malu dengan Tuhan Yesus? Hah? Tidak malu. Alkitab katakan Yesus jalan dari desa ke desa, kota ke kota. Mungkin hanya bisa dihitung berapa kali dia sempat naik keledai. Selebihnya jalan kaki. Berhari-hari. Tidak malukah kita minta fasilitas? Saya khawatir yang seperti ini yang akan tergolong kepada apa yang diperingatkan oleh Yesus. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22 dan ayat 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini golongan seperti itu. Ya. Mereka yang punya motivasi pelayanan untuk mencari keuntungan, untuk dilayani. Mereka itu yang Yesus katakan, aku tidak kenal kamu. Pembuat kejahatan. Dan saya tidak ingin termasuk dalam golongan itu. Sebab pada akhirnya semua sia-sia adanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini prinsip pelayanan daripada Yesus. Dan dia menyelesaikan pelayanan itu, pekerjaan pelayanan itu. Dengan prinsip ini. Yaitu pengorbanan. Sebab kalau bicara pelayanan, itu bicara pengorbanan, saudara. Yesus telah mengakhiri pelayanannya dengan satu pengorbanan yang sempurna. Tidak ada lagi pengorbanan seperti itu. Tidak. Karena itu melalui pengorbanan Yesus, semua bentuk korban yang biasa dilakukan bangsa Israel menurut hukum Taurat dihentikan dan dihapus sama sekali. Tidak ada lagi korban dalam bentuk apapun yang berkenan kepada Allah. Korban sembelihan, korban darah, korban bakaran dan sebagainya. Itu sudah dihapuskan. Dihentikan. Karena sudah diakhiri dengan satu pengorbanan yang sempurna. Yesus Kristus. Haleluya. Karena itu saya mau katakan bait suci, bait Allah yang ada di Yerusalem dulu, ya, tidak akan pernah dibangunkan kembali sampai Tuhan Yesus datang. Tidak akan. Bangsa Israel, saudara, sangat mampu untuk bisa membangun sama seperti bait yang dibangun oleh Salomo. Sangat mampu. Dan mereka tidak perlu waktu yang lama. Dengan kecanggihan teknologi. Tapi Tuhan tidak akan pernah izinkan itu. Sampai sekarang orang Israel tidak ada bait Allah. Yang ada adalah rumah sembahyang di mana-mana. Karena kalau bait Allah itu dibangunkan berarti itu lengkap, saudara. Ada halaman dan halaman itu ada kolam basuhan, ada mezbah korban bakaran, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Harus lengkap seperti itu. Nah kalau itu jadi dibangun berarti semua ini akan difungsikan kembali. Mulai dari mezbah korban bakaran, di sana akan dipersembahkan lagi berbagai korban bakaran. Itu satu penghinaan kepada korban Kristus.
Karena itu tidak pernah akan dibangunkan kembali bait Allah. Tidak akan pernah. Tuhan tidak berkenan lagi dengan bentuk korban apapun. Dan yang berikut, kalau bait Allah itu dibangun, berarti ada imam besar lagi. Ada jabatan imam besar lagi yang harus melakukan pelayanan dalam bait Allah. Hanya ada satu imam besar, Yesus Kristus. Dia sudah menyelesaikan tugasnya, pelayanannya sebagai imam besar. Bukan mempersembahkan korban darah binatang seperti imam besar dalam perjanjian lama. Dia mempersembahkan korban darahnya sendiri. Aku sudah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau percayakan. Haleluya. Nah, pekerjaan ini diteruskan oleh setiap kita. Yaitu menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Katakan amin. Mulai dari kelompok terkecil dalam rumah tangga kita. Suami, istri, anak-anak harus dipastikan menjadi murid Tuhan. Sehingga dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pelayanan adalah satu pengorbanan. Kita lihat di dalam surat Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Alkitab katakan, lihat kepada Yesus dengan mengabaikan, saudara, menanggung kehinaan, dengan menanggung penderitaan yang sangat hebat. Untuk apa? Menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Saudara, banyak orang mau memulaikan sesuatu. Oh, senang kalau diberi tanggung jawab. Tapi tidak banyak orang mau menyelesaikan. Tidak banyak orang percaya mau menyelesaikan, mau memulaikan. Tapi sedikit yang mau menyelesaikan. Yesus katakan, aku sudah menyelesaikan. Alkitab katakan bukan langkah pertama yang menentukan, langkah yang terakhir. Katakan amin. Langkah yang terakhir, itu penilaian daripada Tuhan. Bagaimana kita menyelesaikan. Dan contohnya adalah Yesus. Dia katakan, aku sudah meninggalkan teladan bagimu. Puji Tuhan. Mari kita lihat hal yang ketiga, cara Yesus menyelesaikan pekerjaan Tuhan, yaitu dalam Lukas pasal 22, Lukas pasal 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Hal yang ketiga, untuk melakukan pelayanan dan menyelesaikannya, perlu dan harus ada kesungguhan. Bersungguh-sungguh. Saudara-saudara, sungguh-sungguh artinya dengan segenap hati. Juga berarti serius
fokus. Itu bersungguh-sungguh. Ketika Yesus menjelang disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani. Dan Alkitab katakan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Saking dengan kesungguhan yang luar biasa. Sambil memikul satu tekanan dalam jiwanya. Sehingga dikatakan keringatnya menjadi seperti darah yang menetes. Surat Ibrani katakan kita belum sampai mengeluarkan darah di dalam mempertahankan keselamatan kita. Belum. Saudara, di dalam menyelesaikan tanggung jawab pelayanan tidak mudah. Tetapi kenapa Yesus dapat melakukannya semua sampai pada akhirnya? Salah satu kunci, Roh Kudus ada di dalam dia. Haleluya. Roh Kudus ada di dalam dia. Roh Kuduslah yang memberi dia kemampuan untuk mengerjakan itu dan menyelesaikan dengan segala penderitaan. Roh Kudus memberi kekuatan. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam setiap pribadi kita. Katakan amin. Sehingga kita bukan bekerja sendiri, kita tidak melakukan sendiri. Ada Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Karena itu ketika Yesus akan naik ke sorga, ya, mereka telah dimotivasi begitu rupa, murid-murid dimotivasi begitu rupa, ditantang oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk berkorban melayani Tuhan. Tapi ketika itu Yesus katakan sabar dulu. Ini seperti petasan yang sudah dibakar, tinggal tunggu meledak. Yesus bilang sabar, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus melengkapi kamu. Saudara-saudara sekalian, karena Roh Kuduslah yang memberi kita kekuatan, kemampuan. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam setiap rasul-rasul, murid-murid pada waktu itu, mereka tidak bisa dihalangi, dibatasi untuk memberitakan Injil, untuk melayani. Tidak ada satu kekuatan manusia yang bisa menghalangi mereka. Walaupun harus dibayar dengan nyawa. Luar biasa. Pelayanan harus dikerjakan dan diselesaikan segenap hati. Titus pasal 3 ayat 8. Surat Titus pasal 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi semua. Saudara-saudara, dengan sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang dipercaya. Ada kesungguhan. Seringkali kalau kita mengerjakan pekerjaan kita untuk kepentingan ini, kita sungguh-sungguh sekali. Datang di tempat pekerjaan, kalau boleh jangan sampai terlambat. Ada kesungguhan. Karena apa? Ada kepentingan. Kita punya kepentingan dengan pekerjaan. Saudara-saudara sekalian, karena itu untuk menyelesaikan pelayanan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita perlu ada kesungguhan hati. Mari kita periksa kembali selama ini bagaimana kesungguhan kita dalam penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, ikut Tuhan, tidak pernah ada kata tidak ada waktu. Pasti selalu ada waktu. Katakan amin. Tidak mungkin tidak ada waktu. Pasti ada waktu. Kalau ada kesungguhan. Haleluya. Untuk Tuhan tidak ada kata tidak ada waktu. Kenapa? Kita punya kepentingan. Kepentingan kita apa?
bukan hanya untuk hidup sekarang, tapi untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Hidup yang akan datang saudara tidak bisa beli di mall, di toko, tidak bisa. Hidup yang akan datang hanya ada di dalam Tuhan. Dan bagi mereka yang menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Haleluya. Apapun juga yang kamu kerjakan. Ini menyangkut pelayanan. Lakukanlah dengan segenap hati. Terjemahan lama katakan dengan bersungguh-sungguh. Nah, kesungguhan kita dalam melakukan dan menyelesaikan setiap tanggung jawab kita, ketika kita betul-betul punya kesadaran, ini pekerjaan Tuhan. Ya. Seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Kalau seperti kepada Tuhan, kita harus selalu menyadari Tuhan melihat kita 24 jam. Tuhan memperhatikan kita 24 jam. Kalau manusia hanya sebentar. Nah saudara-saudara, ini akan membangkitkan kesungguhan kita dalam melayani Tuhan. Karena kita punya kesadaran, saya melakukannya seperti kepada Tuhan. Katakan amin. Karena itu saya selalu katakan, yang bertugas puji-pujian, mempersembahkan pujian, ingat sebentar petang masih ada tugas yang harus dituntaskan. Suka sih ingat begitu juga separuh yang datang. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan sampai pada akhirnya? Ya. Puji Tuhan. Saya percaya mulai hari ini tidak ada lagi yang absen kalau minggu sore yang bertugas. Kok saudara diam? Om, saya sore ada rencana mau. Siapa yang tugas tadi? Kaum wanita. Awi, cukup sudah pagi sudah nah. Sore beta ada acara. Kasih tahu di Tuhan. Bilang Tuhan saya sore ada acara. Lah iya. Karena pelayanan ini dipersiapkan Allah. Tuhan yang kasih. Percayakan. Kalau saya sebagai gembala paling saya cuma nanti malam saya lapor Tuhan. Saya bilang Tuhan lihat. Pokoknya siap-siap. Ya. Kapan kita dapat memuliakan Allah oleh pelayanan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, yaitu ketika kita menyelesaikannya. Haleluya. Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir
dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ketika harus menyelesaikan pelayanan itu, tidak ada acara lain. Haleluya. Tidak ada. Paulus katakan, asalkan dapat kuselesaikan, mencapai garis akhir untuk menyelesaikan tanggung jawab pelayanan. Saudara, ingat ada upah untuk setiap pelayanan yang kita selesaikan. Artinya hanya menyanyi pagi sore tidak, upahmu hilang. Loh, bukan saya yang bilang, firman Tuhan. Mari kita baca. Wahyu pasal 2. Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, sampai selesai ya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Ya. Yang disediakan Tuhan sebagai upah bagi mereka yang menyelesaikan sampai kesudahan, sampai akhir pekerjaan yang dipercayakan, akan memerintah bersama dengan Dia. Yesus katakan, seperti yang aku terima dari Bapa, yaitu kekuasaan raja di atas segala raja. Karena apa? Yesus katakan, aku sudah menyelesaikan pekerjaan yang aku berikan kepada. Karena itu saya katakan tadi, banyak orang mau menerima, memulaikan sesuatu, tapi tidak banyak orang mau menyelesaikan. Tapi jemaat Kalvari mulai hari ini mau menyelesaikan. Puji Tuhan. Aduh, laporan saya kepada Tuhan semakin ringan. Sebab tidak dengan hati senang ketika saya harus lapor Tuhan. Tuhan, si A tadi pagi dia tugas, sore dia sudah datang lagi. Tidak dengan senang hati, sudah. Tapi ya karena Tuhan yang punya pekerjaan, saya harus lapor. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.